Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya anak-anak. Bu Guru harap juga semuanya sudah bangun pagi, mandi, sarapan, lalu mempersiapkan materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya anak-anak. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, kita pada pagi hari masih mempelajari tema 1 ya anak-anak. Dan kita sudah masuk pada subtema 4, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran yang kedua. Nah, pada pembelajaran yang kedua ini ada 3 materi yang kita pelajari, yaitu mencari informasi dan ide pokok dari bacaan, kombinasi gerak jalan, lari, dan lompat. Kerjasama di lingkungan sekolah. Ayo kita pelajari sama-sama. Nah, yang pertama ini adalah pelajaran bahasa Indonesia, mencari informasi dan ide pokok dari bacaan. Oke, apa itu sebuah bacaan? Memiliki bagian penting, pesan atau informasi yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Nah, sebuah bacaan yang baik dibangun dari ide pokok yang kemudian dikembangkan menjadi paragraf dan bacaan utuh. Nah, saat kita membaca, pasti ada ide pokoknya. Ada ide pokok yang akan penulis bahas pada bacaannya. Nah, anak-anak perhatikan pada halaman 90. Nah, di situ ada sebuah bacaan mengenai biji tumbuhan. Ayo kita baca sama-sama. Biji ini merupakan bagian penting dari tumbuhan. Biji merupakan perkembangan lanjut dari bakal biji yang telah dibuahi dan berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Perkembangbiakan melalui biji dapat menghasilkan tanaman dengan pertumbuhan seragam dan lebih mudah dilakukan. Biji yang digunakan sebagai alat perbanyakan tanaman disebut benih. Biji yang ditanam sebagai alat perbanyakan tanaman akan tumbuh menjadi tunas. Pemberian pupuk serta air yang cukup akan mendukung pertumbuhan tunas pada biji. Tunas yang tumbuh juga memerlukan sinar matahari untuk membantu proses fotosintesis. Selanjutnya, tunas akan tumbuh menjadi tumbuhan yang segar. Kita lihat di bacaan tersebut. Nah, apa ide pokok bacaan di atas? Ide pokoknya apa? Kita lihat, ide pokok bacaan di atas adalah proses pertumbuhan dengan biji tanaman. Nah, kita lihat, ide pokok tersebut kemudian dikembangkan dengan menjelaskan fungsi biji serta hal-hal yang diperlukan dalam pertumbuhannya hingga menjadi tanaman. Nah, ide pokoknya itu adalah proses pertumbuhan dengan biji tanaman. Karena yang dibahas di sini adalah tentang biji-biji tanaman. Oke, anak-anak, lanjut. Sekarang pelajaran PJOK dengan materinya kombinasi gerak jalan, lari, dan lompat. Nah, tentu kita sudah pernah ya dan sudah melakukan namanya gerak jalan, lari, dan lompat. Nah, sedangkan aktivitas berjalan itu selalu kita lakukan setiap hari. Nah, berjalan adalah aktivitas gerak yang paling ringan kita lakukan. Setiap hari kita melakukan gerakan berjalan. Selain berjalan, kita juga melakukan aktivitas berlari dan melompat. Ketiga gerakan tersebut jika disatukan akan menghasilkan sebuah gerakan permainan yang menyenangkan. Nah, anak-anak bisa melakukan gerakan jalan, lari, dan lompat bersama keluargamu di rumah ya. Nah, bersama keluargamu di rumah
bisa dilakukan dengan hal yang sederhana saja. Coba kita lihat apa saja, bagaimana caranya. Nah, yang pertama itu membuat dua lingkaran besar yang terdiri dari bagian dalam dan luar. Kedua, beberapa anak berdiri di bagian lingkaran dalam dan yang lain di bagian luar. Lalu ketiga, guru berdiri di tengah lingkaran kecil untuk memberi aba-aba. Keempat, anak yang berdiri di garis lingkaran luar berdiri di atas bangku dengan memegang tongkat. Kelima, anak yang berada di lingkaran dalam berjalan pelan memutari guru. Nah, setelah aba-aba dari guru, anak yang berada di lingkaran dalam berlari ke arah anak di lingkaran luar. Nah, setelah sampai, anak-anak melompat untuk mengambil tongkat yang dipegang temannya. Dan terakhir itu kegiatan dilakukan secara bergantian. Nah, bisa ya anak-anak lakukan di rumah dengan hal yang sederhana saja, dengan abang, kakak, adik, ataupun saudara yang lain. Oke, selanjutnya pelajaran PPKN tentang kerjasama di lingkungan sekolah. Nah, apakah waktu anak-anak sekolah pernah melakukan kerjasama di lingkungan sekolah? Tentu pernah ya. Contohnya, piket kelas, piket membuang sampah, apalagi kerja kelompok di kelas. Nah, itu merupakan kerjasama di lingkungan sekolah. Nah, kegiatan kerjasama dapat dilakukan di mana saja, bisa di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Dengan bekerja sama akan terciptanya rasa kebersamaan, rasa hormat menghormati, rasa tolong menolong. Nah, melalui kerjasama, pekerjaan akan cepat selesai dan terasa ringan. Nah, contoh kegiatan kerjasama yang dilakukan di lingkungan sekolah adalah merawat tanaman di lingkungan sekolah. Nah, tiap anak berbagi tugas dengan adil. Tiap anak juga melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Nah, yang pertama itu akan lebih mudah dan cepat dalam mencapai suatu tujuan atau target. Yang kedua, menumbuhkan semangat persatuan dalam suatu kelompok masyarakat. Ketiga, pekerjaan akan terasa lebih ringan. Keempat, melatih untuk menjadi pribadi yang terbuka atau bersosialisasi dan gemar bekerja sama. Tercipta rasa persaudaraan yang lebih erat. Nah, ini adalah manfaat dari kerjasama ya. Nah, bekerja sama itu banyak jenisnya ya. Nah, tadi yang Bu Guru bahas tadi ada di lingkungan sekolah, sekarang di lingkungan keluarga itu bisa bekerja sama seperti membersihkan pekarangan rumah, halaman rumah. Nah, bekerja sama dengan papa dan mama, kakak, abang dengan berbagi tugas yang adil ya. Sedangkan di lingkungan masyarakat seperti kerja bakti, gotong royong, membersihkan jalan yang rusak, menebas rumput di pinggir jalan komplek. Nah, memperbaiki jalan komplek yang rusak, memperbaiki tempat ibadah yang rusak. Nah, itu merupakan kerjasama di lingkungan masyarakat. Nah, kerjasama ini dapat memupuk kerukunan antar umat yang berbeda ya. Jadi kerukunan semakin terjamin, kedamaian dan kebahagiaan pun kedamaian akan tercipta jika masyarakatnya senang bekerja sama dalam hal yang positif. Nah, kerjasama dalam hal yang positif ini ya. Nah, apa yang bekerja sama yang tidak boleh dilakukan yaitu seperti mencontek kalau di sekolah. Nah, mencontek itu tidak boleh dilakukan. Oke, anak-anak bisa ceritakan kerjasamamu di lingkungan keluargamu dengan papa mamamu ya, ceritakan. Nah, untuk kamu mendalami materi ini. Oke. Dan cerita ini tidak perlu dikumpulkan hanya untuk mengingatkan materi yang kita pelajari pada hari ini. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa ya anak-anak, demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.